Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Amos. Kitab Perjanjian Lama, kitab Amos. Pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat 27. Mari kita akan membaca silih berganti bagian firman Tuhan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita membacakan firman Tuhan secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil ayat 21, ayat yang genap Bapak Ibu bacakan sampai dengan ayat yang ke-27. Amos pasal yang kelima, ayat 21 sampai 27, demikian firman Tuhan. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Apakah kamu mempersembahkan kepadamu korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh yang seberang damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, terlebih Bapak Ibu yang melakukan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam bulan-bulan ini kita sudah belajar mengapa kita harus belajar tentang persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin sedikit mereview, ya. Bapak Ibu, kemarin beberapa guru sekolah minggu saya ajak untuk ikut acara Gembala Gathering sama pelatihan guru sekolah minggu, ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya CBN ini punya dua program, punya dua proyek, ya, yang sedang dikerjakan, yang sedang dilakukan, dan diharapkan gereja-gereja itu diberkati melalui dua program ini, ya, sekolah minggu melalui Superbook dengan parentingnya, keluarga seperti itu, ya. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, ya, ternyata di Superbook Bapak Ibu itu tidak hanya nonton, ya, satu tontonan itu Bapak Ibu itu dilakukan selama 3 minggu, ya kan? Harapannya apa? Supaya tujuannya itu tercapai, ya. Kalau dalam bahasa kemarin Bapak Ibu saya singgung apa disampaikan ada C1 sampai C6. Bagaimana dia tahu? Bagaimana tahu sesuatu kebenaran? Hanya secara kognitif. Oh, Yesus itu Goliat itu pernah menang melawan Daud pernah menang sama Goliat. Tidak hanya cukup itu saja Bapak Ibu, tetapi sampai membawa kepada anak itu kepada C yang ke-6. Artinya apa Bapak Ibu? Itu akan terus diulang-ulang ya, sampai kemudian benar-benar anak itu paham. Sehari 2 hari ini Bapak Ibu, kenapa saya selalu ketika saya menyampaikan Bapak Ibu, saya selalu mereview apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, mengapa kita harus belajar tentang persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Nah, sebelum kita membahasnya Bapak Ibu, sebenarnya saya mengatakan
ada sebuah latar belakang yang kita perlu pelajari, ya. Kita perlu memahami lebih dulu, ya, dasar teologianya seperti apa, dasar teologisnya seperti apa, motivasi rohaninya itu, ya, apa yang mendorong kita kemudian kita memberi. Ini harus menjadi sesuatu yang menjadi satu landasan ketika nanti kita mengerjakan segala sesuatu. Landasan teologisnya, ya, motivasi rohaninya dalam kita memberi apa saja, Bapak Ibu, kita tahu, oh ini yang saya kerjakan, landasannya, dasarnya seperti ini. Yang pertama, sudah dikotbahkan, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Semua yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu, semua yang kita punya, itu adalah punyanya Tuhan. Kenapa kita memberi? Karena itu punyanya Tuhan. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Tidak ada satu klaim orang yang mengatakan ini punya saya. Tuhan sudah berkata dalam kitab Mazmur, kita tawarin dikatakan bahwa semuanya adalah miliknya Tuhan, punyanya Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan, ya, kita ini hanya diberikan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk mengelola semua apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dalam mengelola ini, Bapak Ibu, kita sudah membahasnya tentang perkara kecil dan perkara besar. Ya kan? Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Ya, itu mengingatkan bahwa kita ini sebagai pengelola dengan semua yang Tuhan kasih. Yang ketiga apa? Ketika kita memberi, Bapak Ibu, selalu di sana diajarkan tentang hati yang rela, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kasih. Sehingga memberi itu mengungkapkan hati. Itu sudah kita ajarkan. Yang kemudian, Bapak Ibu, yang berikutnya, ya, sudah kita ajarkan dalam Roma 12 ayat 1. Memberi adalah bagian dari ibadah yang sejati. Ya. Ibadah bukan hanya soal bernyanyi, bukan hanya soal berdoa, tetapi juga mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita, talenta kita, pikiran kita, semua yang ada pada tubuh kita, pada hidup kita, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bu Pendeta berkhotbah tentang bagaimana memberi itu membentuk sebuah ketergantungan kita kepada Allah. Saat kita memberi, kita sedang melatih diri kita untuk percaya, ya, bahwa Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang menyanggupkan kita, Tuhanlah yang menjadi penyedia bagi kehidupan kita. Melatih, ya, diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Bukan soal kemampuan finansial, Bapak Ibu, tapi soal iman, ya, soal penyerahan. Sebab itu Bapak Ibu selalu mengingatkan tentang dasar tadi, prinsipnya dalam kita memberi. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak lagi kita mengerjakan hanya sebuah legalitas. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam kitab Amos. Ya. Persembahan itu harus disertai hidup yang benar. Ya. Persembahan harus disertai hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita bergereja, Bapak Ibu, ada sesuatu yang seringkali disalahpahami, ya, oleh banyak orang Kristen. Ada banyak orang Kristen berpikir, ya, kalau tempat ibadahnya megah, ya Bapak Ibu, itu tandanya Tuhan itu hadir. Ya kan? Dengan lightingnya,
dengan semua sound systemnya, dengan semua penyanyi dan bla 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 seperti itu, ya. Itu tanda kalau Tuhan tuh hadir. Ya. Kalau musiknya, suara pujiannya luar biasa, itu dipastikan itu menyenangkan Tuhan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Atau kalau persembahannya itu besar, atau kalau persembahannya itu melimpah, maka sepertinya Tuhan itu senang seperti itu. Kalau semuanya tampak tertib, ya, semuanya tampak indah, dari awal sampai akhir semuanya tertib, semuanya indah, maka ibadah itu sukses. Kadang-kadang begitu, ya. Bapak Ibu, wajar kemudian kalau ada banyak orang Kristen yang berpikir seperti ini, ada banyak orang yang mencari tentang seperti kriteria-kriteria seperti ini. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua itu otomatis Tuhan berkenan kepada Tuhan? Apakah semua itu membuat Tuhan senang? Ya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Tetapi bisa juga Tuhan, Bapak Ibu, menolak. Tak senang seperti itu. Nah, Tuhan tidak terkesan, Bapak Ibu, oleh kemegahan yang luar. Ya. Untung tempat kita kecil. Kalau tempat kita gede, singer-singer ini masih kalau dipajang di depan ini masih aman. Ya. Singernya walaupun sudah taruh di luar di sana, dia mulai bisa terjadi, aktif lagi, scroll, wow, lihat HP lagi. Mau di sini ngomong apa tak ngaruh, kira-kira begitu. Tapi dinyanyi di sini, haleluya, haleluya, menggentarkan jemaat gereja seperti itu. Ya, Tuhan tidak terkesan oleh sebuah kemegahan yang di luar, Bapak Ibu. Tuhan itu melihat hati, ya. Tuhan itu melihat motivasi yang mendasari semuanya itu. Nah, dalam Amos tadi Bapak Ibu, kalau kita membaca khususnya ayat yang 21 sampai 24 Bapak Ibu, ternyata Tuhan menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia tidak hanya tidak senang. Bapak Ibu, dia bahkan berkata dalam ayat 21, aku benci. Ya. Aku benci, aku tidak suka kepada perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sebab itu Bapak, mari kita pastikan, mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku melayani seperti ini, kira-kira Tuhan senang gak? Kalau aku beribadah seperti ini, kalau aku memberi seperti ini, kira-kira Tuhan senang gak? Jangan terlalu pede. Pasti Tuhan senang. Boleh kita mengklaim. Tetapi Bapak Ibu, yang mengejutkan di sini dikatakan, aku benci. Ya. Aku tidak suka kepada perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi kepada umat Israel pada zamannya Amos? Bukankah mereka melakukan ritual ibadah, ya, sesuai dengan perintah Tuhan? Bapak Ibu, jangan salah paham. Ya. Kalau begitu Pak Pendeta, kalau ibadah ya sudah suka-sukanya begitulah, karena kita nggak tahu. Tidak juga Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, kita harus memahami konteks daripada bagian firman Tuhan ini. Ada yang melatar belakangnya kenapa sampai kemudian Tuhan itu berkata seperti itu, ya, menghina, mencemooh, ya, tidak senang apa yang dilakukan oleh orang Israel dalam beribadah.
Kalau kita mempelajari Bapak Ibu, kitab Amos ini ditujukan kepada bangsa Israel, ya. Di masa kemakmuran, ya. Di masa kejayaannya seperti itu. Ya. Dan orang Israel mereka adalah bangsa yang rajin beribadah, ya. Yang rajin memberi. Ya. Yang pertama, rajin mempersembahkan korban. Ya. Rajin mempersembahkan korban. Rajin merayakan hari-hari raya keagamaan. Ya. Rajin menyanyikan lagu-lagu pujian. Ada 3 hal yang Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang Israel. Rajin mempersembahkan korban, ya. Nah, bangsa Israel ini Bapak Ibu ternyata sangat rajin mempersembahkan korban bakaran, ya. Rajin mempersembahkan korban keselamatan di bait Allah, ya. Bapak Ibu, yang rajin saja, kira-kira begitu ya, ada sesuatu yang kemudian dicela sama Tuhan. Ya. Dengan kata lain, orang Israel, bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka adalah orang yang tidak pelit. Bukan orang yang kikir. Ya. Mereka memberi. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, mereka hanya menjalankan ritual saja. Ya. Bukan sebuah relasi. Bukan sebuah hubungan dengan Tuhan. Korban itu menjadi sebuah formalitas, ya, tanpa sebuah pertobatan, ya, tanpa sebuah ketaatan. Nanti Bapak Ibu, dalam ke depan, kita akan menjawab semua apa yang menjadi sebuah pertanyaan kita. Ya. Kita seringkali mendengarkan tentang khotbah-khotbah yang mungkin kadangkala cocok dengan kita. Ya. Kenapa? Hanya menjalankan, hanya melakukan itu sebagai sebuah ritual. Bukan sebuah relasi, bukan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan, kalau sederhana Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seperti ini ya, orang itu bisa saja rajin memberikan persembahan. Orang juga rajin memberikan persepuluhan. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu ya, jika hidupnya tidak takut akan Tuhan, maka itu hanya sebuah rutinitas. Dan Tuhan, seperti dikhotbahkan dalam beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak mencari jumlah pemberiannya, ya, tapi hati yang memberi. Bapak Ibu, jangan disalahpahami seperti itu. Oh, jadi yang kecil yang Tuhan senang, yang besar Tuhan nggak senang. Salah Bapak Ibu. Ya. Dasarnya apa? Hati. Ya. Hati. Hati yang memberi. Ini harus menjadi sebuah motivasi kepada setiap kita. Tuhan lebih senang, ya, ketaatan daripada sebuah ritual. Yang kedua, kesenangan orang Israel. Ternyata orang Israel itu senang merayakan hari raya keagamaan. Hari raya apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Tentang Paskah. Ya. Tentang hari raya pondok daun. Hari raya roti tidak beragi. Ya. Mereka mengerjakan semua ini. Ya. Hanya sayangnya Bapak Ibu, mereka taat hanya secara kalender. Ya. Tapi tidak taat secara karakter.
Oleh sebab itu Bapak Ibu ini mengingatkan kepada setiap kita. Kita ini tidak bisa aktif ya, dalam Natal, dalam Paskah, dalam Jumat Agung, dalam kenaikan Tuhan dan sebagainya. Atau kita mungkin ibadah Minggu, ibadah Rabu, ya. Atau mungkin kita mengikuti sebuah retreat, mungkin kita mengikuti sebuah pelayanan. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak hidup dalam sebuah kebenaran. Aktif dengan semuanya itu, ya. Tapi kita ini tidak hidup dalam sebuah kebenaran. Sehingga apa akhirnya? Ritual-ritual yang dijalankan Bapak Ibu, itu menjadi sebuah kosong di hadapan Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa kemudian akhirnya nanti Tuhan itu gak senang seperti itu loh. Ibadah, merayakan, nyanyi-nyanyi. Yang ketiga, orang Israel ini menyanyikan lagu pujian. Ya. Mereka menyanyi dan memainkan alat musik gambus dalam sebuah ibadah. Ya. Lagu pujian, lagu penyembahan mereka mungkin indah secara musikalnya. Yang main musik, ya. Kalau main musik, ketika ada seseorang berdoa itu diiringi yang lembut sehingga menyentuh hati untuk menangis. Kira-kira begitu ya. Kadang-kadang ini orang yang berdoa lagi berdoa kemana musiknya, kadang-kadang nggak jelas. Ya. Tapi Bapak Ibu sampai dibuat begitu. Orang nyanyi kok ngomong kata-kata sedikit itu diiringi dengan sebuah instrumen. Orang yang mendengar itu termehek-mehek kira-kira begitu ya. Karena mendengar sebuah musiknya, mendengar apa yang diucapkan begitu. Indah secara musikal, ya. Tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup mereka penuh dengan ketidakadilan. Hidupnya itu penuh dengan kemunafikan. Bapak Saudara, kita bisa ikut tim pujian. Kita bisa menyanyikan lagu rohani dengan suara yang merdu. Tetapi bisa jadi hati kita ini jauh daripada Tuhan. Dan nyanyian kita hanya sebuah keramaian di telinganya Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pesan yang sangat saya tangkap kemarin itu Bapak Ibu. Di gereja ini Bapak Ibu, ada dua hal yang tidak boleh, yang sangat penting di dalam gereja. Kalau tidak, maka gereja ini akan mengalami sebuah kepunahan. Gereja akan mengalami sebuah kemunduran. Yang pertama apa yang harus diperhatikan gereja? Dan itu harus serius. Itu harus concern seperti itu. Apa itu? Generasi anak-anak. Ya. Yang kedua, kelompok yang pertama ini adalah kelompok anak-anak. Kalau gereja tidak punya anak-anak, ya kita tidak bernubuat Bapak Ibu, kita tidak berkata kepada kita tidak percaya, cepat atau lambat akan tutup gereja itu. Ya. Kok bisa jadi, Pak? Kok bisa jadi? Anak-anak kita ini sudah dimuridkan ya oleh ilah-ilah dunia, oleh gadget. Ya. Saya tidak mau cerita tentang orang lain lah. Saya cerita dengan cucu saya. Si Samuel ini bangun pagi dia bilang, "Kung, boleh nggak aku pinjam HP-nya?" Sopan Bapak Ibu ngomongnya. Ambil tidak. Dia izin. "Kung, boleh nggak Samuel pinjam HP-nya?" Ya. Kalau baterai itu tidak habis Bapak Ibu, tak berhenti. Ya. Guru sekolah minggunya jadul. Adik-adik Musa yang si kakak Magda gambarkan Musa. Katanya begitu ya. Tapi jenggotnya jarang. Kakak berikutnya
kasih gambar Musa, tapi jenggotnya lebat. Anak sekolah minggu bawa gambar. Sudah programnya AI. Iya kan? Anak kita ini canggih. Ya. Ini benar Bapak Ibu. Samuel itu bisa main apa saja di game. Mungkin ibu-ibu kalah tiktokan sama Samuel. Ya kan? Kalau kumpul sama Neta, sama siapa yang remaja-remaja, dia nyanyi bisa ikut. Dan bahasanya juga Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak ngerti. Kong, ayo kita unboxing. Saya bilang, apa sih unboxing? Itu loh, buka, katanya begitu. Bapak Ibu, kalau tidak diperhatikan sungguh-sungguh, mereka akan musnah. Punah. Ya kan? Makanya Bapak Ibu harus sungguh-sungguh diperhatikan. Gurunya nyantai saja. Kita dipercaya, ya persiapannya begitu dan sebagainya. Mintanya sesuatu yang gede, besar, tapi yang dikerjakan kecil. Mana mungkin? Ya. Belum lagi di sekolah minggu nanti diajari superbook. Ya, satu tayangan itu tiga kali pertemuan Bapak Ibu. Itu dengan aktivitas dihafal begitu kan. Ya, nanti yang khotbah selalu direview. Apa yang kira-kira begitu. Di superbook ditanamkan luar biasa sama guru-gurunya, ditangisi, diajar dengan baik. Di rumah, kumpul di rumah, rusak. Kenapa? Bapak mamanya. Ya begitulah. Ya kan? Pulang sekolah minggu, aku mau Samuel. Kung pinjam HP-nya. Dengar Kakung bertanya. Kira-kira kalau Samuel main HP terus, Tuhan senang nggak? Apakah dia jawab, Bapak? Apa dia ngerti? Diam saja. Nggak tahu. Anak kecil. Ya. Makanya Bapak Ibu, saya rindu nanti ke depan gereja ini Bapak Ibu secara program, saya ingin program Superbook itu menjadi sebuah kerjasama. Dan saya ingin lakukan kerjakan bersama kita dengan guru-guru sekolah minggu. Parentingnya juga sama. Supaya apa? Ketika anak-anak dibekali itu dengan baik, di sekolah juga baik, di rumah tangga juga baik. Ya. Kenapa? Waktu anak-anak kita itu lebih banyak dengan orang tua. Anak-anak kita mengingatkan, Kung, jangan lama-lama main HP, nanti masuk neraka loh. Ya kan? Pulang ke rumah, bapak maknya main HP begitu aja. Rusak Bapak Ibu. Kenapa gereja nggak maju? Kenapa kita tidak maju? Itu yang saya katakan, kita ini mengijak kepada dua-dua tempat. Di gereja diajari seperti ini. Ya kan? Pulang ke rumah, ya inilah karakter saya, inilah hidup saya. Sudah omong Tuhan itu hebat, katanya si Kakak Magda. Tuhan itu ajaib pemelihara, pulang ke rumah tetap khawatir, besok makan apa saya, bagaimana saya, begitu kan. Tak ngaruh. Bapak Ibu, dengan itu yang dilakukan oleh orang Israel pada saat dia beribadah. Ya. Jadi Bapak Ibu, nyanyian kita, ya, hanya sebuah keramaian di telinganya Tuhan. Itu ternyata seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagi kita kan nggak ngerti. Kita ini selalu gandrung, ya. Kita selalu melihat sesuatu yang kira-kira fisik. Harfiahnya kalau gereja seperti ini rasanya luar biasa. Nah, Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat. Apa yang dikatakan kepada orang Israel ini? Ternyata mereka orang Israel, Bapak Ibu,
itu menindas orang miskin. Orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa di Israel ya, memanfaatkan posisinya ya untuk menekan kaum miskin. Ya. Mereka menyita orang-orang Israel yang ibadah-ibadah itu, ya. Kelakuannya mereka menyita pakaian, mereka menyita tanah, mereka atau barang jaminan dari orang miskin. Jaminan, hutangnya kecil, tapi ada jaminannya. Sehingga diambil TV-nya, ininya, seperti itu. Itu yang sedang terjadi dengan orang Israel, Bapak Ibu. Amos 5:11, Bapak Ibu mencatat bahwa mereka memungut pajak gandum yang memberatkan. Dalam sistem hukum pada waktu itu, mereka menyuap hakim, ya, agar memihak kepada yang kaya. Sedangkan yang miskin tidak mendapatkan sebuah keadilan. Bapak Ibu, apa yang Tuhan lihat? Yang Tuhan lihat kepada orang Israel ketika mereka beribadah, ketika mereka menyanyi, ketika mereka merayakan hari raya keagamaan, Bapak Ibu. Mereka datang ke bait Allah membawa sebuah persembahan. Dia datang membawa persembahan, ya. Tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Datang bawa persembahan, tetapi Bapak Ibu, di luar rumahnya, di luar rumah ibadah, mereka menyakiti sesama. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, jadi orang Kristen, jangan baik di hari Minggu. Shalom, shalom, senyum manis. Keluar sudah kayak anjing. Kira-kira begitu kan. Ya kan? Bicara tentang sebuah karakter Bapak. Aslinya muncul. Shalom, kalau dia gitu, shalom. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu, jangan tersinggung. Tapi itu faktanya, ya. Tetapi di luar rumah ibadah, kita seringkali menyakiti sesama kita. Terutama yang lemah, terutama yang miskin. Tuhan membenci kemunafikan. Yakinkan kanan kirimu bukan orang-orang yang munafik. Lihat wajahnya, dia bukan orang-orang munafik. Bapak Ibu, ingat ya, ternyata begini ya. Ternyata Tuhan tidak hanya melihat seberapa kita ini sering ke gereja. Ya. Sekali lagi ya, Tuhan tidak hanya melihat seberapa kita sering ke gereja, persekutuan, apa sajalah modelnya seperti itu. Tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya. Di TikTok, saya lihat anak muda yang cantik-cantik, mejeng di mobil begitu. Kemudian salaman, kenalan. Boleh nggak kenalan? Nggak level dengan saya. Ini mobilmu? Iya, ini mobil saya. Parasnya cantik, tapi hidupnya penuh kemunafikan. Iya kan? Itu kan tontonan yang kita lihat. Saya sering. Kenapa dia melakukan? Ada testimoni. Saya ingin tahu apakah ada banyak orang yang cantik-cantik, yang baik-baik ini, dia benar-benar hidupnya, tulus. Bagaimana kita memperlakukan orang yang rendahan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memperlakukan karyawan? Ya? Bagaimana kita memperlakukan jemaat kecil?
Pak Pendeta ini hanya senangnya orang yang miskin tak pernah diperhatikan. Bapak Ibu, ketika saya ikut pelatihan Supermoon, saya ini terinspirasi ya, seperti Kang Dedi gitu. Kapan saya ngajak anak-anak itu main di sawah? Senang begitu kan. Humble dengan semua orang. Ya kan? Itu yang Tuhan lihat Bapak Ibu ya. Nah, ketidakpedulian terhadap sesama itu adalah pelanggaran yang serius di mata Tuhan. Makanya kalau ada jemaat baru, tempatin baru, orang datang baru Bapak Ibu, dia ikat dengan rantai. Kira begitu. Nggak boleh pulang, nggak boleh keluar dari tempat ini. Tapi kalau muka-muka kalian ini jutek, omongan-omongan kalian juga menyakitkan, tak betah dia di sini. Kita ini sama-sama jelek. Kita ini sama-sama belum baiknya. Jangan ngomongin tidak baiknya orang lain. Setuju? Ada yang sudah baik? Gak ada. Semua kita belum baik termasuk Pak Pendeta. Tak layak kita ngomongin tidak baiknya orang lain. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dilihat oleh Tuhan, tapi tidak dilihat oleh orang, ya. Mereka mencurangi orang lain demi keuntungannya sendiri. Nah, dalam konteks Bapak Ibu, dalam zamannya Amos, ya, orang-orang Israel Bapak Ibu, orang-orang ini tampaknya taat secara agama, ya. Bahkan merayakan hari raya yang saya sebutkan tadi. Ya. Bulan baru, hari Sabat. Tetapi dalam hati mereka, Bapak Ibu, mereka hanya menunggu hari ibadah selesai. Ya. Supaya bisa kembali nipu pelanggan. Itu konteksnya seperti itu. Mereka, orang Israel pada waktu itu, memakai alat ukur yang curang. Ini siapa yang dagang? Ada Mama Feby. Ada Mama Feby. 1 on. Tapi dikasih bantalan. Kurang dari 1 on. Tapi Mama Feby enggak lah. Dia jujur gitu kan. Kalau perlu dilebihin. Seperti itu ya. Mereka memakai alat ukur yang curang. Menjual gandum yang buruk. Ya kan? Oh ini bagus Pak. Bagus ini. Digoreng. Hancur semua ikannya. Tapi bilangnya bagus-bagus. Ya. Ini orang Israel. Tapi ibadah, Bapak, gak pelit. Persembahan raya dikerjakan. Tapi kelakuannya, karakternya seperti itu yang dikatakan orang apa dalam bagian ini. Apa yang Tuhan lihat Bapak Ibu? Tuhan tahu isi hati mereka. Ya. Mereka ini menyembah uang, bukan Tuhan. Persembahan mereka tidak berasal dari hidup yang benar, tapi dari keuntungan hasil sebuah penipuan. Gimana nih bendahara? Ya. Persembahannya keuntungan hasil nipu. Jangan Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Dibawa kepada Tuhan. Tuhan tak tahu, tapi nyolong ini duitnya. Tapi duitnya dikorupsi. Kalau sudah ketangkap orang korupsinya, pendetanya dicari. Siapa GKN pendetanya? Karena tercipratan dengan uang korupsi. Itu yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini bisa bernyanyi, ya. Kita ini bisa memberi persembahan di gereja. Tetapi jika kita berbuat curang dalam bisnis kita, dalam mengakali sesuatu, atau mengambil orang-orang lain demi keuntungan pribadi, maka ibadah kita, Bapak Ibu,
itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Jangan bangga. Engkau dilihat orang jemaat di sini, wah hebat. Tapi Tuhan tak senang dengan apa yang kita lakukan. Nah, mereka menunjukkan sebuah ibadah, tetapi tidak hidup dalam sebuah pertobatan, ya. Tidak hidup dalam sebuah kebenaran. Sehingga Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Aku tidak tahan mendengar musikmu. Ya. Aku tidak senang dengan persembahanmu. Persembahanmu tidak kuterima. Mengapa? Karena mereka hidup dalam dosa. Tetapi tetap merasa ibadah mereka diterima. Bapak Ibu, kalau demikian, ibadah seperti apa? Persembahan seperti apa yang Tuhan terima? Tuhan ingat, jadi nanti jangan ngambek Bapak Ibu, Tuhan itu tidak anti ibadah. Paham? Kita rindu gereja ini sampai kita buat begini. Ya, kita buat seperti ini. Bukan dalam artian yang lain, tidak dalam artian lain, tidak maksud yang lain Bapak Ibu, tidak. Ya. Jangan salah paham. Tuhan tidak anti ibadah. Tetapi ibadah itu harus disertai dengan pertobatan dan kebenaran. Ya. Perhatikan ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah ternyata Bapak Ibu, yang Tuhan rindukan bagi setiap kita Bapak Ibu, kepada umatnya, yang pertama, kita ini harus hidup adil. Dalam relasi, ya, tidak menindas, tidak curang, tidak menyakiti orang lain sesama kita. Hari ini Bapak ada bilang kan begini, Bapak sering kita mendengar ya, yang apa? Yang haram susah, gitu kan? Boro-boro yang baik, yang haram sekarang ini susah. Kira-kira gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang benar saja sekarang ini susah. Yang halal. Sehingga apa? Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak tahulah itu saudaranya, itu kakaknya, itu adiknya, itu saudaranya. Yang penting dapat untung. Tak mau tahu. Ya. Seperti cerita yang pernah kita tonton di sini ya. Ada pendeta yang beli kepada pengusaha. Ya kan? Oh, pendeta itu berkata, terima kasih Pak, sudah memberikan harga yang murah kepada saya. Karena Bapak tahu saya ini pendeta, duitnya sedikit. Jadi Bapak kasih harga yang murah. Dalam film itu, ternyata pengusaha ini nangis mendengar perkataan pendeta. Kenapa dia menangis? Karena dia nipu. Dia memperlakukan pendeta itu tidak baik. Maksudnya memperlakukan orang lain itu tidak benar. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup adil dalam sebuah relasi. Ya. Yang kedua yang Tuhan mau Bapak Ibu, hidup benar di hadapannya. Tinggalkan dosa, hiduplah jujur. Ya. Hidup dengan rendah hati, jangan sombong, jangan angkuh. Ya. Memberi persembahan, bukan untuk menutupi dosa kita, tetapi sebagai sebuah buah dari hati yang sudah diubahkan. Mari kita bertanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya memberi persembahan, tetapi masih menyimpan sebuah kebencian? Apakah saya aktif di gereja, melayani di gereja, mengajar sekolah minggu dan sebagainya, tapi hidup saya belum berubah? Sudahlah Pak Pendeta, saya seperti ini. Dari dulu sampai selamanya jadi seperti ini. Dugul. Ya kan? Tapi rajin ibadah, rajin sekolah minggu, rajin ini. Tuhan mau
hidup kita berubah. Apakah saya memberi karena takut dikutuk? Ya. Bukan karena kita ini cinta. Bukan karena kita ini sayang sama Tuhan. Karena kita ini memberikan satu syukur di hadapan Tuhan. Kalau karena enggak Tuhan, saya tidak akan bisa. Apakah ini yang melatar belakang? Atau kita takut nanti terkutuk? Ya terkutuklah. Sehingga takut kita seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan bahwa persembahan itu dari hati yang bersih. Ya. Ibadah datang dari hidup yang benar. Ketaatan yang keluar dari sebuah pertobatan. Mengapa? Karena persembahan tanpa pertobatan itu adalah ibadah yang kosong. Mari kita periksa hati kita. Mari kita periksa hidup kita. Apakah keadilan dan kebenaran mengalir dalam kehidupan kita seperti sungai yang tidak pernah kering? Karena ibadah yang sejati bukan hanya soal apa yang kita nyanyikan, bukan soal apa yang kita persembahkan, tetapi bagaimana kita hidup setiap hari.